Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik ya. Di tematik kali ini kita belajar di pembelajaran 5 dan 6. Oke, kalian bisa buka halaman 90. Oke, di pembukaannya ini, gambar ini merupakan ilustrasi gambar dari cerita pengembala dan anak serigala ya, yang kemarin sudah kita bahas ya, anak gembala dan serigala. Oke. Kemarin juga kalian sudah mengerjakan tugasnya ya. Bapak cuman pengen kalian tahu bagaimana cara menulis pesan moral dalam sebuah cerita. Di sini sebenarnya sudah ada ya, sudah tersedia, cuman di sini masih acak, kalian hanya menggabungkan saja. Mari kita gabungkan ya. Kalau berdasarkan dari ini, yang pasti kita di kalimat pertama itu adalah seorang pembohong ya, karena memang ceritanya itu pembohong. Pembohong ini adalah orangnya ya, si pengembala. Oke, gimana bahasa yang bagus? Kalian tulis di sini ya nanti ya. Itu sebagai contoh buat kalian di tugas berikutnya kalau menulis pesan moral. Pembohong tidak akan ya pernah lagi gitu ya, bener nggak? Tidak akan pernah lagi, atau pembohong tidak akan lagi pernah gitu, salah ya. Pembohong tidak akan pernah lagi ya, terus dipercaya, habis itu walaupun ya, kemudian subjek apa, mereka berkata benar. Oke, seperti itu. Bapak ulangi lagi, pembohong tidak akan pernah lagi dipercaya walaupun mereka berkata benar. Oke, seperti itu pesan moral ya. Jangan cuma nulis seperti ini. Tidak boleh berbohong, emang itu benar ya pesan moral, cuman itu lebih mengarah ke perintah dan larangan. Nanti itu ada lagi pembahasannya ya. Seperti ini kalau pesan moral ya, lebih panjang bahasanya, katanya lebih panjang. Oke, selanjutnya di sini kalian suruh menulis karakter ya, tapi Bapak tidak menyuruh kalian karena ini kalian sudah paham. Bapak anggap paham karakter itu sifat ya. Setelah itu kita akan belajar ini perkalian senilai ya. Kalau di sini 5, di sini ada 7, berarti di sini pasti 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7 begitu ya. Di sini ada 9, ini ada 6, pasti di sini 6 ya. 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9, seperti itu ya. Perkalian senilai atau pertukaran ya. Oke, yang nomor 3 gimana Pak? Yang nomor 3 ini 5 sama-sama 5 ya, sama berarti 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Seumpama di sini 4 sama dengan 4, sama 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4, begitu dan seterusnya ya. Oke. Ini cukup kalian tulis saja biar lebih paham lagi. Kita lanjut ke pelajaran 6. Di pelajaran 6 itu ada kuda dan keledai yang syarat dengan beban ya. Oke, kalian simak dengan baik-baik cerita ini. Karena apa? Karena ini merupakan tugas
kalian ya. Seperti kemarin kalian disuruh memperagakan ya, atau mengilustrasikan ya dalam sebuah gambar ya. Oke, perhatikan di halaman 98 itu ada sudah tersedia gambarnya ya. Di 98 di gambarnya di sini tersedia 1 2 3 4 5 1 1 2 3, ada berapa ya, 1 2 3 4, ada 4 kotak. Ternyata di sini ada 5 paragraf ya, berarti seharusnya 5 kotak. Kita hitung 1 ya, kemudian 2, kemudian 3, setelah itu 4, setelah itu 5, sampai terakhir nih, sampai di sini 5 ya, seharusnya 5 ya. Karena yang kotak yang tersedia 4, maka Bapak anggap ya, sebenarnya ini gak boleh ya, cuma yang tersedia 4, maka Bapak anggap dari sini sampai ke sini, dari kuda sampai mati, Bapak anggap satu paragraf. Itu paragraf ketiga ya. Sebenarnya itu gak boleh ya, kalau sudah ada paragraf seperti itu tidak boleh digabung-gabungkan ya. Oke. Kalian perhatikan, Bapak akan bacakan. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Jadi di gambar pertama itu ada kuda dan keledai. Kalian boleh milih ya. Bapak maunya itu kalian gambar semaksimal mungkin ya. Bapak pengen tahu imajinasi kalian seperti apa ya, sejauh mana imajinasi kalian. Akan tapi gambarnya itu gambar sendiri ya, jangan digambar dengan orang lain. Lanjut, berarti nomor 1 ini kalian boleh pilih kuda atau keledai, boleh. Kedua, pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata pada kuda, maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku, katanya. Oke, berarti di paragraf kedua ini gambar keledai yang membawa beban ya, beban di sampingnya gitu ya. Anggaplah bebannya ditaruh di sampingnya atau di atasnya, boleh ya. Setelah itu paragraf ketiga ini gabung ya, 3 dan 4 ini gabung jadi 1. Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Jadi gambar ini keledai yang sedang yang mati ya, jatuh mati gitu ya. Oke, berarti miring gambarnya ya, gambar hewannya miring. sudah tidak berdiri lagi. Oke. Selanjutnya yang terakhir, si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat ya. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini ya. Jadi gambar terakhir itu gambar kuda yang membawa beban berat gitu ya. Oke, itu yang harus kalian gambar. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi pesan moralnya itu apa? Kita harus membantu teman kita yang sedang kesusahan ya, atau orang yang
tidak suka menolong orang lain, nantinya pasti dia akan mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya. Oke. Selanjutnya, oke, kalian gambar di sini ya. Selanjutnya itu yang terakhir, MTK. Kalian cuma menyimak doang ya. Kalau ini tidak usah, karena ini hanya menulis nama teman kalian, siapa yang penolong, siapa yang dermawan, siapa ramah gitu ya. Oke, Bapak lompati saja. Kita langsung ke matematika. Matematika itu di halaman 103. Kalian buka. Bapak akan jelaskan seperti ini. Kalau kemarin kita belajar membagi, seumpama ada 10 ayam, ada 2 kandang, masing-masing kandang ada berapa? Berarti 10 dibagi 2 ya. Berarti berapa kali 2 yang 10? Berarti 5. Masing-masing kandang itu ada 5 gitu ya. Kalau sekarang bahasanya dibalik ya. Bahasanya sekarang dibalik. Nih, perhatikan. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Kandangnya ada 6 berarti ya. Jika di setiap kandang terdapat 10, berarti kandangnya itu udah berisi 10 ya. Berisi 10 domba. Berapa jumlah domba dalam kandang? Berarti yang ditanya jumlah keseluruhan ya. Oke, perhatikan. Oke, Bapak akan gambarkan ini ilustrasinya. Perhatikan. Ada 6 kandang, nih kandang. Kemudian masing-masing kandang itu terdapat 10 domba. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, ini 10, ini 10, ini 10, 10, 10, 10 gitu ya. Cara menghitungnya gimana? Kalau kalian menggunakan tambahan boleh. Kalau menggunakan tambahan berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 60 ya. Akan tetapi ini yang cara yang mau dipakai itu adalah perkalian. Perhatikan. Yang mau dipakai itu perkalian ya. Oke, perhatikan. Ada 6 kandang. Oke, ada 6 kandang. 6 kandang ya, 6. Masing-masing kandang ada 10. Berarti 6 dikali 10 ya. 6 dikali 10 berapa? Perkalian 10, 1 kali 10, 10, 2 kali 2, 10, 20 gitu ya. 5 kali 10, 50, 6 kali 10, 60. Jadi 6 kali 10, 60. Jadi caranya seperti itu, menggunakan perkalian, jangan menggunakan tambahan. Oke. Lanjut. Berikutnya nih. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Yang tadinya 6 sekarang 10 ya. Berapa isi domba di tiap kandang ya? Tadinya kan 6. Sekarang 10. Tadi 6, sekarang 10 ya. Nah, jumlah dombanya itu, jumlah domba ada berapa? Ada 60. Ya, ada 60 ini udah dicari nih, ada 60. Sekarang yang ditanya, masing-masing domba ini, masing-masing kandang ini ada berapa domba gitu ya. Berarti kalau 60 dibagi ke 10 kandang ya, berarti begini. 60 dibagi 10 ya. 60 dibagi 10 sama dengan berapa ya?
kali, berarti yang kalian lihat adalah perkalian 10 ya. Berapa kali 10 yang hasilnya 60? Berapa kali 10 yang hasilnya 60? Berarti hasilnya 6 ya. 6 kali 10 60. Berarti 60 dibagi 10 sama dengan 60. Berarti ini masing-masing ada 6 gitu ya. Oke, semuanya berisi 6. Oke, difahami betul ya. Kalau tidak paham, ulangi lagi video ini ya, diulang-ulang, yang penting kalian paham ya. Oke, begitu dan seterusnya. Oke, udah begitu ya. Pembelajaran hari ini untuk tematik cukup sampai di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.